orang-orang yang telah mengaku menjadi nabi bahkan rasul, ya, ada yang sezaman dengan Nabi Muhammad, ada yang setelah wafat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara Ahmad Musadek, ya, kita dari BJ Depok pernah ngaku jadi nabi, ya, tidak dimasukkan atau belum dimasukkan ke buku ini karena buku ini ditulis lebih duluan. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang tadi di awal saya kemukakan, hadis riwayat Imam Tirmizi, bahwa di akhir zaman ini akan muncul, ya, tidak kurang 30 orang nabi yang kazabun, yang pendusta ini. Nah, rupanya ya sudah mulai kita mendengar, melihat sekarang seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Ternyata hadis itu yang diperingatkan oleh Rasulullah itu jelas, ya, jelasnya. Sampai sekarang pun terjadi. Dan anehnya ada aja pengikutnya. Ya, karena ada pepatah juga dalam bahasa Arab, Andre, likul isakitoh lakitoh. Setiap yang jatuh ada yang mumut gitu. Yeah. Jangan berambisi ingin jadi nabi atau rasul, karena ayat Quran jelaskan bahwa khataman Nabi Muhammad itu penutup semua para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah kajian ini dibimbing langsung oleh murid kita Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Hari ini, di episode ini, insya Allah kita akan membahas tentang tema orang-orang yang mengaku Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Andre. Episode sebelumnya itu orang yang mengaku Nabi. Kemudian hukum orang-orang yang percaya pada yang Nabi tadi, ya, ngaku jadi Nabi. Ya. Nah, sekarang orang-orangnya siapa saja yang pernah mengaku menjadi Nabi. Nah, itu, ya, Pak Ki. Sebelum kita bahas, silahkan menyapa dulu pada pemirsa Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru 'ala dini kullih liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, dengan izin dan iroda Allah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian keagamaan, tanya jawab masalah agama yang diambil atau diangkat dari buku sederhana yang saya tulis yang diberi judul Umat Bertanya Ulama Menjawab. Dan kepada yang sudah, ya, memilikinya saya ucapkan terima kasih, dan bagi orang yang belum punya misalnya minat untuk memilikinya bisa hubungan dengan Pak Haji Andre, ya. Sehingga insya Allah pondok pesantren kami namanya Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin, insya Allah menyiapkan, ya, buku Umat Bertanya Ulama Menjawab. Bahkan sudah ada 2 seri, baik itu seri A maupun seri B, ya, yang insya Allah isinya adalah merupakan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre ada masalah yang penting juga untuk kita bahas. Jadi setelah membahas bagaimana hukum orang mengaku menjadi nabi atau rasul, kemudian bagaimana hukum orang yang percaya bahwa ada nabi dan rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW ini. Nah, kemudian yang ketiga ini, yang sekarang kita akan bahas ini adalah mengenai siapa saja dalam lintasan sejarah, ya, yang nama orang-orang yang menjadi mengaku sebagai nabi. Ya, menurut sejarah artinya dalam katakanlah lintasan sejarah ini siapa saja yang pernah gitu mengaku sebagai nabi. Oleh karena itu Pak Haji Andre, ya, persilahkan untuk membacakan pertanyaan. Ya, baik Pak Ki, terima kasih Pak Ki.
Pemirsa, kita buka di halaman 202. Kita akan membahas tema orang-orang yang mengaku Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya pagi, Ya. siapa sajakah orang yang mengaku menjadi Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu singkat pertanyaan pagi. Ya. Pertanyaannya cukup simpel ya. Iya, cuma penjelasannya banyak nih. Penjelasannya agak panjang. Ya. Silakan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, siapa sajakah orang yang mengaku menjadi nabi sesudah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita jawab sesuai dengan yang tertera dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini. Sebelum merinci siapa nama-nama dalam lintasan sejarah ini yang pernah mengaku menjadi nabi, ditulis dulu sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi ya, dari sahabat Sauban namanya, ada di dalam juz 3 halaman 338, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sayakunu fi ummati salasuna kazzabuna kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Artinya akan terjadi di kalangan umatku sebanyak 30 pembohong, ya, 30 pembohong. Semuanya mendakwakan atau mengaku sebagai nabi. Dan aku adalah nabi penghabisan. Tidak ada lagi nabi sesudahku. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Sauban, Kitab Sunan Tirmizi, juz 3 halaman 338. Sesuai dengan sabda Nabi atau sabda Rasulullah SAW tersebut di atas, dari zaman ke zaman semenjak Nabi Muhammad SAW masih hidup sampai sekarang, ada saja orang yang berambisi dan berani mengaku atau mendakwakan dirinya menjadi nabi. Nah, di antara orang-orangnya itu, sejauh yang kami ketahui ya, dan ini ketika buku yang ditulis ya sebelum tahun 2000 yang lalu ya, yang saya baca juga dari buku-buku referensi. Nah, di antaranya yang pertama yang bernama Musailimah Al-Kazzab. Jadi namanya Musailimah Al-Kazzab. Dia keturunan Bani Hanifah di Yamamah, mengaku menjadi nabi dan menganggap dirinya sebagai sekutu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kenabian. Pada tahun 10 Hijriah, dia menulis sepucuk surat kepada Rasulullah SAW minta agar bumi ini dibagi dua. Sebagian untuk Nabi Muhammad dan sebagian lagi untuknya. Karena katanya sama-sama Nabi. Ya. jadi ingin bumi ini dibagi dua bagian. Ya, untuk Nabi Muhammad sebagian, untuk dia sebagian. Karena alasannya sama-sama Nabi. Adapun sebabnya dia dijuluki Al-Kazzab, yang artinya pembohong, ialah ketika dia merasa pengaruhnya terancam pudar karena banyak di antara penduduk kampungnya yang tertarik kepada akhlak Nabi kita Muhammad SAW dan kepada keindahan uslub atau gaya bahasa Al-Quran, terbetiklah dalam benaknya hasrat untuk mengadakan persaingan terhadap Al-Quran. Lalu dia mencoba mengubah beberapa kalimat meniru ayat-ayat Al-Quran. Antara lain ketika ia bermaksud menandingi surat Al-Kautsar, ya, surat Al-Kautsar ini Pak Andre, pemirsa, surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Kalau ditanya yang paling panjang, surah Al-Baqarah karena 2 juz setengah. Tapi kalau yang terpendek adalah surah Al-Kautsar karena terdiri dari 3 ayat. Nah, dia menandingi, meniru ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Kautsar. Ia mengungkapkan gubahannya sebagai berikut. Kalau yang surah Al-Kautsar asli kan Pak Andre, yang wahyu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu Al-Kautsar yang asli. Nah, dia tulis seperti ini sebagai tandingan. Inna a'tainakal jawahir fasholli li rabbika wajahir inna syani'aka huwal kafir. Sebagai tandingan kepada surah Al-Kautsar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu beberapa mutiara.
maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berserulah dengan suara yang keras. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang kafir. Ketika dia bermaksud menandingi surah Al-Fil, surah Al-Fil itu kan yang aslinya Pak Andre dan pemirsa adalah surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, itu surah Al-Fil yang asli. Tapi dia tandingi dengan mengarang surah Al-Fil dengan kata-kata begini. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Al-filu hayawanun lahu zanabu wasil wa khurtumun tawil. Inna zalika min khalqi rabbina laqalil. Ya. Artinya gajah, apakah gajah itu? Tahukah kamu apakah gajah itu? Gajah itu ialah binatang yang memiliki ekor yang tebal dan belalai yang panjang. Yang demikian itu sungguh termasuk ciptaan Tuhan yang langka. Ya. Dia mengatakan inilah ayat-ayat Al-Quran yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu yang diturunkan kepadanya. Seluruh penduduk kampung Yamamah gempar tatkala mendengar seorang mubaligh, ya, kenamaan yang bernama Nahar Rajal menerangkan. Ya, mubaligh itu namanya Nahar Rajal, menerangkan isi Al-Quran yang sebenarnya kepada penduduk Yamamah dan mendustakan apa yang diucapkan oleh Musailimah Al-Kadzab tadi, ya, Musailimah tadi. Nah, sejak saat itulah dia diberi gelar dan dijuluki Musailimah Al-Kadzab. Jadi ada tambahan Al-Kadzab yang artinya pembohong. Ya, Musailimah pembohong. Musailimah Al-Kadzab mati terbunuh oleh laskar Khalid bin Walid yang diutus oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq pada tahun 11 Hijriah. Itu yang pertama, ya, yang ngaku jadi nabi. Ya. Sejak zaman Rasul sebenarnya udah ada, ya. Jadi zaman Rasul sendiri sudah muncul tuh, ngaku jadi nabi. Bukan zaman Depok aja, bukan. Bukan zaman ya sekarang. Di Depok enggak. Nah, yang kedua adalah Pak Andre, namanya adalah Aswad Al-Insi. Ya. Dia mengaku menjadi nabi di Yaman, ya, di negara Yaman. Nama aslinya adalah Abhalah bin Ka'ab. Namun dia juga populer dengan julukan Zul Khimar, pemakai kerudung. Karena dia pernah berkata bahwa pada suatu hari dia kedatangan seseorang yang mengantarkan wahyu kepadanya sambil memakai kerudung. Al-Aswad Al-Insi adalah seorang ahli syair terkenal, ahli pidato dan pembuat sajak yang ulung. Sangat fasih lidahnya dalam bermadah dan berperi. Terkenal di Yaman sebagai dukun yang masyhur. Kemasyhurannya jatuh tatkala dia mengaku telah menerima wahyu dan mengemukakan beberapa gubahan sebagai wahyu yang diturunkan kepadanya. Konon setiap hendak menerima wahyu, dia menelungkup dan sewaktu mengangkat kepalanya dia berkata, "Aku telah kedatangan wahyu." Nabi palsu ini terbunuh di Yaman kira-kira pada waktu sehari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Berarti masih Nabi Muhammad masih hidup, ya, masih hidup, telah mengaku sebagai nabi. Yang ketiga namanya Mukhtar bin Abi Ubaid. Ya, Mukhtar bin Abi Ubaid ini dia keturunan Bani Saqib, mendakwakan, ya, dirinya menjadi nabi bahkan menjadi rasul. Ia beranggapan bahwa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turun kepadanya. Sebenarnya itu bukan wahyu dari Allah, melainkan kata-kata setan yang telah dibisikkan ke telinganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 121, "Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim." Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya. Jadi dia mengaku dapat wahyu padahal setanlah yang membisikkan ke telinganya itu. Yang keempat namanya Tolhah bin Khuwailid Al-Asadi. Dalam sejarah hidupnya, sebelum dia mengaku menjadi nabi, dia terkenal sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Pernah mempersiapkan barisan berkuda, ya, beberapa ribu banyaknya. Kemudian dia mengaku menjadi nabi dan menerangkan bahwa dia kedatangan Zannun. Menurutnya, Zannun ialah malaikat Jibril alaihissalam yang membawa wahyu kepadanya.
Pengarang Kamus Al-Buldan menyebutkan bahwa Tolhah mempunyai beberapa kalimat yang diduganya sebagai wahyu yang turun dari langit, yaitu innallaha la yudhi'u bi ta'fir wujuhikum wa qubhi adbarikum syai'a fadhkurullaha qiyama fa inna ragwata fawqas sarih. Ini katanya wahyu dari Tuhan. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan dengan menutupi wajahmu dan sedikit pun tidak memburukkan belakangmu. Maka sebutlah Allah sambil berdiri. Sesungguhnya buih itu tempatnya di atas, kelihatan secara jelas. Yang ngarang ya seperti itu. Untuk memerangi Tolhah, si nabi palsu ini, Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Ketika dua pasukan ini bertemu, banyak pengikut Tolhah yang tewas. Sementara dia sendiri tidak ikut terbunuh dan dia senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan berselimut menggunakan pakaian yang tebal. Di antara pengikutnya ada seorang yang bernama Uyainah. Uyainah bertanya kepadanya, "Sudahkah wahyu turun kepadamu?" Dia menjawab dari dalam selimut, "Belum, demi Allah belum turun." Uyainah berkata kepadanya, "Allah telah membiarkanmu pada saat orang-orang sedang sangat membutuhkan bantuanmu." Kemudian Uyainah berseru dengan suara lantang, "Hei Bani Fazarah, para pengikut Tolhah, orang yang bernama Tolhah itu pembohong. Aku dan dia tidak diberkahi dalam hal yang diminta." Lalu Tolhah melarikan diri hingga sampai di negeri Syam. Diceritakan bahwa setelah kejadian itu Tolhah bertobat dan masuk agama Islam. Namanya sering menjadi ejekan, yaitu menjadi Tulaihah. Ya, ini yang keempat tadi namanya Tolhah bin Khuwailid al-Asadi. Sedangkan yang kelima Sajah binti Haris Wahid. Oh, ini perempuan rupanya, ya. Ya, Sajah binti ya, bukan bin, berarti ini perempuan. Sajah binti Haris Wahid. Dia seorang pakar dalam bahasa Arab. Dan pada mulanya adalah seorang yang beragama Nasrani. Dia adalah seorang wanita yang berambisi dan berani mengaku sebagai nabi pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq dan menjadi saingan berat ya bagi Musailamah al-Kadzab, nabi palsu dari Yamamah. Namun sejarah kenabiannya pudar setelah dia mengaku menerima wahyu yang menyuruh agar dia bersuami dengan Musailamah al-Kadzab itu. Pada akhirnya setelah kenabiannya dan kebenaran wahyunya gagal, dia masuk Islam dan menjadi seorang muslimah yang baik. Jadi rupanya dia tobat ya menjadi muslimah. Yang keenam, Abdul Hasan Ahmad bin Yahya. Dia seorang dari golongan Mu'tazilah. Sebelum masuk agama Islam, ayahnya adalah seorang yang bernama Yahudi ya, yang ayahnya adalah seorang yang beragama Yahudi ya. Dia telah mengarang tidak kurang dari 114 buah kitab. Antara lain At-Taj, Al-Marjan, Az-Zumurrudah dan Na'tul Hikmah. Dia meninggal pada tahun 915 Masehi atau 303 Hijriah. Kemudian yang ketujuh namanya Al-Mutanabi ya. Jadi ada yang mengaku nabi namanya Al-Mutanabi. Nama aslinya adalah Abu Thayyib Ahmad bin Al-Husain. Lahir di Kufah ya, Irak pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi. Dan dia mati terbunuh dalam bulan Agustus pada tahun 550 Masehi atau 354 Hijriah. Konon kabarnya dia pernah mengaku menjadi nabi di Badiah Samawah antara Kufah dan Syam, dan pengikutnya banyak terdiri atas ya Bani Kalb. Kemudian yang kedelapan Abul A'la Al-Ma'ari. Ya, Abul A'la Al-Ma'ari ini dia dituduh ya telah mengaku menjadi nabi dan menentang mukjizat keindahan Al-Qur'an dalam kitab karangannya yang terkenal yaitu Al-Fusul wal Khayat fi Majarati Suwari wal Ayat. Akan tetapi pada akhirnya dalam gubahannya yang ditujukan kepada Ibnu Rawandi, dia pun mengakui kelemahannya untuk dapat menyamai keindahan uslub atau gaya bahasa Al-Quran. Dia meninggal di desa Ma'arrah, Syam, yakni ya, pada tahun 1061 Masehi atau 449 Hijriah. Kemudian yang ke-9, yang terakhir yang saya tulis di buku ini,
adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Mirza Ghulam Ahmad ini dilahirkan di desa Qadian, sebuah desa di Punjab, India, sekarang Pakistan, pada tahun 1840 Masehi. Dia memulai masa mudanya dengan membaca beberapa buku berbahasa Persia dan sedikit ya tentang nahwu dan sharaf. Ia juga membaca sedikit tentang kedokteran, hanya saja penyakit yang dideritanya sejak kecil antara lain penyakit melankoli atau semacam ya gila di sini ya, sebagaimana dikatakan dalam ensiklopedia Qadiani, tidak memungkinkannya untuk meneruskan pelajarannya. Dalam bukunya yang berjudul Tuhfah Nadwah, dia berkata dengan cukup jelas sebagai berikut. Sebagaimana yang sering kuterangkan, bahwa uraian-uraian yang keluar dari mulutku itu adalah firman Allah dengan penuh keyakinan, seperti Taurat dan Quran. Dan aku adalah nabi dan jelmaan daripada para nabi Allah. Dan wajib atas setiap muslim untuk menaatiku dalam segala urusan agama. Juga wajib mengimani aku sebagai Masih yang dijanjikan. Allah telah menurunkan atas aku dari langit lebih dari 10.000 ayat. Langit dan bumi dan segala nabi telah menyaksikan kenabianku. Ini ada di dalam kitab Tuhfah Nadwah halaman 4, Nuzulul Masih halaman 3, dan Qadianisme dan Kekufuran halaman 32. Jadi kalau kita ya teliti dan bahas Pak Andre, ternyata itulah antara lain orang-orang yang telah mengaku menjadi nabi bahkan rasul. Ya, ada yang sezaman dengan Nabi Muhammad, ada yang setelah wafat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara Ahmad Musadek ya, kita dari BJ Depok pernah ngaku jadi nabi, ya tidak dimasukkan atau belum dimasukkan ke buku ini karena buku ini ditulis lebih duluan sebelum dia jadi nabi. Sebelum dia jadi nabi. Nah, di akhir pembahasan ini ya tentunya sebagai khulasoh kesimpulan ya bahwa ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang tadi di awal saya kemukakan, hadis riwayat Imam Tirmizi, bahwa di akhir zaman ini akan muncul ya tidak kurang 30 orang nabi yang kazabun, yang pendusta ini. Nah, rupanya ya sudah mulai kita mendengar melihat sekarang seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Nah, oleh karena itu, karena mengaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW ini menjadikan orang kufur, maka tentunya saya anjurkan, bahkan saya minta supaya hati-hati. Ya, jangan berambisi ingin jadi nabi atau rasul, karena ayat Quran jelaskan bahwa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu penutup semua para nabi. Ya. Kepada ya jamaat Ahmadiyah juga supaya sadar dan kembali kepada yang hak ya, sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, jangan istilahnya mengacak-ngacak dari ajaran Islam. Karena ini nyangkut masalah usul ya, masalah pokok dalam agama. Kalau masalah furu'iyah kita memang berlapang dada. Kan majelis ulama sudah punya semboyan Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, yakni mari bersatu dalam akidah, mari kita berjamaah dalam ibadah, dan mari kita bertoleransi dalam masalah khilafiyah. Tapi kalau nyangkut masalah akidah seperti ini, ya masih ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu sudah bukan masalah khilafiyah furu'iyah lagi, tapi ini nyangkut masalah usulah yang pokok. Sehingga tidak bisa kita majelis ulama misalnya mentolerir kepada masalah yang masalah pokok. Jadi bukan harus ya toleransi, tapi kita harus membasmi, diberantas sampai ke akar-akarnya, karena kan khawatir kalau dibiarkan terus nanti umat kan banyak yang ngikut karena mereka bodoh. Maka majelis ulama harus tegas, bahkan umat Islam dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah dan yang lainnya harus tegas ketika melihat ada hal-hal yang menyimpang dan menyangkut masalah pokok agama. Itu aja saya kira sebagai hulasah atau kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Pemirsa, itulah yang sudah disampaikan tentang siapa-siapa yang pernah menjadi nabi setelah Rasulullah atau setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata hadis itu
yang diperingatkan oleh Rasulullah itu jelas ya. Jelas, Pak? ya. Sampai sekarang pun terjadi. Dan anehnya ada aja pengikutnya. Ada pengikutnya. Ya, karena ada pepatah juga dalam bahasa Arab, Andre, likul isakitoh lakitoh. Setiap yang jatuh ada yang mungut gitu. Yeah. Walaupun salah tetap aja ada pendukungnya ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Baik pemirsa, kurang lebihnya kajian kita cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.